Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Trader, ketemu lagi dengan saya Eko Tirujuni dan saya adalah market analis untuk forecastcmf.com dan seperti biasa setiap hari Minggu pukul 19 waktu Indonesia Barat saya akan menyampaikan outlook atau peluang trading selama satu pekan ke depan. Berarti itu akan dimulai dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023. Oke, sekarang hari Minggu tanggal 14 Mei 2023. Oke, kita akan langsung saja ke outlook secara fundamental dulu ya. Kita akan cek data ekonomi apa yang bisa kita manfaatkan sepanjang pekan ini. Oke, Sobat Trader, kita akan fokus di data ekonomi dari Amerika Serikat dulu, karena data ekonomi dari Amerika Serikat ini adalah yang paling kita pantau ya. Kenapa? Karena ada beberapa hal, salah satunya adalah kondisi perbankan di Amerika Serikat yang katanya akan banyak lagi nih bank-bank yang mengalami kejatuhan setelah Silicon Valley Bank. Kemudian ya walaupun kemarin sempat ada berita bahwa sektor kredit tidak terlalu buruk maksudnya, tetapi tidak bisa dikatakan bagus juga dan kita akan cek nanti ke depan akan seperti apa setelah data US non-farm payroll kemudian dan lain-lain. Nanti kira-kira Fed akan naikin suku bunga lagi atau enggak. Dan seperti kita tahu bahwa di tahun lalu banyak ekonom atau analis memperkirakan bahwa Fed akan berhenti menaikkan suku bunga di bulan Mei tahun ini. Kita akan cek nanti akan seperti apa. Maka kita akan fokus dulu ke data Amerika Serikat dulu. Data ekonomi yang lain yang juga high impact banyak sebenarnya. Sepanjang pekan ini rame banget ada data dari Inggris, kemudian dari kawasan Euro, CPI juga ada, dari Jepang juga ada, kemudian dari Kanada juga ada. Tetapi data ekonomi high impact dari selain Amerika kita akan bahas nanti di setiap hari karena akan ada live ya. Setiap hari akan ada live analisis 2 kali sehari pukul 9 pagi dan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk data ekonomi yang lain kita akan bahas di hari-hari tersebut. Misalnya di hari Selasa kita mungkin akan banyak bahas mengenai data dari Inggris, kemudian kita akan bahas data dari kawasan Euro. Nah, untuk hari ini kita akan bahas dulu untuk data Amerika Serikatnya dulu ya. Jadi nanti hari Selasa nanti tanggal 16 Mei 2023 pukul 19.30 akan dirilis data dari Amerika Serikat yaitu Core Retail Sales dan Retail Sales month on month untuk bulan April. Kalau kita lihat dua-duanya datanya ini memperlihatkan potensi kenaikan atau proyeksinya atau prediksinya forecast-nya itu naik dari minus 0,4% untuk core retail sales menjadi 0,4%, jauh banget naiknya. Kemudian untuk retail sales-nya dari 0,6%, minus 0,6% menjadi 0,7%, naik wow, jauh banget. Core retail sales dari minus 0,4 jadi 0,4, retail sales dari minus 0,6 jadi 0,7. Berarti ini kalau memang nanti actualnya itu melebihi forecast, jadi membaik, terutama kalau dia lebih besar daripada perkiraannya, maka ada kemungkinan untuk Amerika Serikat, dolar Amerika Serikat atau US dollar kemungkinan akan menguat. Nah, ini agak sedikit bukan kontradiktif ya, agak sedikit berlawanan dengan kondisi yang sekarang kita sedang dengar rumornya di Amerika Serikat itu ya gagal bayar hutang lah, kemudian potensi bank-bank makin banyak yang berjatuhan. Kita ini agak sedikit berbeda. Nah, kita akan cek nanti di hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 akan seperti apa data ekonominya. Tanggal 16 pukul 19.30 jangan lupa. Nah, kemudian ada data building permits juga di tanggal 17 hari Rabu itu diperkirakan tetap di 1,43 juta, juga perlu diperhatikan kalau dia lebih bagus daripada perkiraan, kemungkinan US dollarnya akan menguat. Tapi kalau dia lebih buruk daripada perkiraan, kemungkinan US dollarnya akan melemah. Ingat, tanggal 17 hari Rabu, pukul 19.30. Dan seperti biasa, nah ini data Amerika Serikat juga, seperti biasa setiap hari Rabu pukul 21.30 itu akan ada data crude oil inventories dan ini biasanya pengaruhnya langsung ke harga minyak mentah atau crude oil. Kalau kita lihat itu datanya dari 2,95 juta turun menjadi 0,9 minus 0,917 juta dan ini kalau benar demikian kemungkinan harga minyak mentah akan sedikit menguat ya karena supply-nya berkurang. Kemudian di hari Kamis seperti biasa jangan lupa 19.30 ada data initial jobless claim dari 264.000 diperkirakan turun menjadi 254.000 dan ini bagus karena klaim penganggurannya itu berkurang. Cukup jauh juga berkurangnya kalau kita lihat ini berapa ini? Ada sekitar 10.000 ya pengurangannya diperkirakan seperti itu.
Kemudian di waktu yang sama, Philadelphia Fed Manufacturing Index untuk bulan Mei dari minus 31,3 diperkirakan naik menjadi minus 19. So, kalau kita lihat, satu lagi ada ini dari Amerika Serikat pukul 21, existing home sales dari 4,44 turun sedikit menjadi 4,3. Tapi kalau kita lihat dari data dari hari Selasa ya, hari Selasa, kemudian di hari Rabu, lalu ada lagi di hari Kamis, ini secara umum perkiraan data ekonominya mengalami perbaikan. Oke, kalau memang sepanjang pekan depan itu data ekonomi Amerika mengalami perbaikan, artinya apa? Ada kemungkinan US dollar akan menguat. Walaupun mungkin hanya sepanjang sepekan ke depan ya, kita nggak tahu. Perlu saya ingatkan nanti kita akan perlu cek juga di hari hanya ketika datanya diumumkan akan seperti apa. Oke, tapi kalau itu yang terjadi, benar-benar datanya mengalami perbaikan, maka ada kemungkinan US dollar mengalami penguatan, gold mungkin akan sedikit tertekan dibandingkan dengan US dollar. Walaupun kalau kita balikin ke gambaran yang lebih besarnya, potensi gagal bayar hutang, kemudian potensi ambruknya bank-bank setelah Silicon Valley Bank itu cenderung menekan pergerakan US dollar. Dan kalau kita lihat dari sisi teknikalnya, indeks dolar itu kalau kita lihat di time frame H4, dan ini adalah time frame yang biasa kami pakai untuk memperkirakan atau outlook mingguan, kalau kita lihat sekarang dia lagi tertahan di ada beberapa area resisten di sini. Kalau kita ambil gambaran besarnya, area resistennya itu berarti ini. Oke, berarti kita bisa lihat untuk area resistance untuk indeks dolar atau DXY saat ini adalah 102,32 sampai 103,19. Dan kita bisa lihat penguatannya terhambat di area tersebut. Walaupun ada beberapa data ekonomi yang mengalami perbaikan, apalagi juga forecast di pekan depan diperkirakan akan mengalami perbaikan, tapi kita lihat di sini dengan adanya isu yang saya sebutkan tadi, sepertinya indeks dolarnya cenderung tertahan di area resistance ini. Kecuali kalau nanti dia berhasil break ke atas 103,19, baru ada kemungkinan indeks dolarnya akan melanjutkan penguatan. Dan kalau itu terjadi, barulah mungkin kita akan kembali ke eh, pair yang lain akan seperti apa outlook-nya dan peluangnya. Oke, sekarang kita akan cek dulu di gold. Oke, gold itu dia sekarang mengalami koreksi ya. Kalau sobat trader ingat di pekan lalu itu saya juga memberikan outlook ya, outlook secara teknikal. Nah, ini kalau di pekan lalu itu kita bisa lihat ini waktu itu saya menyebutkan ada area support di sini. Sobat trader silakan cek di outlook mingguan yang tanggal 8 ya, berarti itu saya punya area support di 1994,96. Itu dia. Dari Fibonacci retracement yang saya tarik dari swing low di sini ke swing high yang ada di sini. Dan dia terkoreksi ke area ini. Saya mengatakan waktu itu kalau dia belum break ke bawah 1994,96, masih ada kemungkinan dia akan rebound si goldnya. Dan targetnya memang nggak jauh waktu itu. Targetnya paling ya ke sini dulu. Ya itu 2036,88. Kemudian juga ada target selanjutnya itu ke sini. Oke, itu 2052,9. Lalu kemudian target terjauhnya mungkin adalah untuk saat ini adalah di area ini 2078,79. Nah, itu untuk target-targetnya untuk gold untuk minggu lalu ya. Nah, minggu sekarang, minggu ke depan maksudnya, sepekan ke depan akan seperti apa? Nah, kalau saya melihat tidak terlalu banyak perubahan karena support kunci di 1994,96 sendiri pun masih belum tembus. Nah, dengan demikian untuk saat ini masih terbuka peluang, apalagi kalau kita lihat di time frame H4 ini ada satu candle bullish yang cukup signifikan. Ini menjadi kemudian dia bullish engulfing ya. Patternnya menjadi bullish engulfing di situ. Saya ketik namanya di sini bullish engulfing. Nah, dan ini adalah pola bullish dan ada kemungkinan kalau polanya terkonfirmasi, besar kemungkinan harganya akan di pekan depan akan kembali bergerak naik ke area 2036,88. Setidaknya ke situ dulu target kita. Kalau dia break ke atas 2036,88 barulah kemungkinan mencapai target-target berikutnya setidaknya ke sini atau mungkin maksimalnya ke sini. Oke, itu dulu untuk gold. Nah, bagaimana kalau dia justru break ke bawah 1994,96? Sobat trader, kalau harga emas break ke bawah
tembus ke bawah 1994,96, kemungkinan ya dia akan turun dengan targetnya di support yang ini. Support ini adalah area 1969,07. Oke. Nah, itu dulu untuk gold untuk sepanjang sepekan ke depan outlook-nya kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut ke crude oil. Crude oil ini kalau kita lihat sobat trader di time frame 4 jam, nah ini kita bisa melihat ini pergerakannya ini cukup bagus ya kalau kita tarik trendline dari sini ke sini itu bagus sekali dia. Oke, ada sedikit breakout but it's okay. Kita masih bisa akomodir itu, sedikit false breakout di sini. Trendline-nya turun terlihat jelas sekali. Walaupun kemudian pernah ini ada apa namanya? Ini namanya ada pola hammer ya di situ. Dia pullback tapi kemudian tertahan kembali di area trendline. Untuk sepanjang pekan ke depan kira-kira seperti apa? Nah, ini kita mungkin bisa ambil. Kalau kita ambil ini swing high-nya, ini ada swing high, di sini ada swing low. Kalau saya tarik Fibonacci retracement dari sini ke sini, oke, dia tertahan di level critical ini ya, sobat trader ya. Ini ada level critical Fibonacci retracement-nya di 73,8. Ini dia, harganya 73,8 itu area retracement-nya 76,4% Fibonacci ya. Kita bisa ambil di situ dan kalau kita cek ternyata memang eh, area resisten yang cukup bagus ya, sobat trader. Nah, itu cukup baik di situ area resistennya. Gimana dia kira-kira sepekan ke depan? Ini kita bisa melihat ini sobat trader. Ini high-nya makin turun ya. 1, 2, 3, 4 ini high-nya makin turun. Kemudian kita bisa melihat ada satu pola di sini. Ini bearish engulfing sobat trader. Nah, wow, ini areanya juga cukup bagus ya. Gini, sobat trader selama sepekan ke depan, kalau dia masih bertahan di bawah trendline ini, maka ada kemungkinan harganya akan bergerak turun crude oil. Target pertamanya adalah area 66,9 yaitu di sini. Area harganya 66,9 dan target keduanya kalau dia tetap berhasil break ke bawah 66,9 mungkin akan ngejar ke target selanjutnya itu di kisaran 63,81. Yo. Jadi itu dia potensi pergerakan crude oil sepanjang sepekan ke depan. Tetapi kalau dia berhasil break ke atas ini, level kritikal yang saya bilang tadi 73,8, 73,8 dolar, kemungkinan harganya akan justru naik. Tapi untuk saat ini tidak berani ditargetkan terlalu jauh. Kalaupun kita mau nargetin agak di atas swing high-nya, mungkin daerah sini juga paling jauh targetnya ya. Ini kalau kita lihat ada resisten di sini 79,14, sementara retracement 100%-nya itu 76,89. Berarti kalau dia break ke atas 73,8, kemungkinan harganya bergerak naik. Targetnya adalah 76,89 sampai 79,14. Demikian untuk crude oil sepanjang sepekan ke depan kira-kira gitu. Next, lanjut ke Euro USD. Oke. Oke. Euro USD cek. Oke, right. Sobat trader, kita bisa melihat di time frame 4 jam dia sedang testing area resistance yang ada di sini. Satu, oke. Kemudian ada satu lagi area resistennya saya ambil ini. Patokannya ini sobat trader. Patokannya satu, oke. Dua, oke. Mana lagi ini tiga, empat. Lalu di sini 5 dan kemudian ada konsolidasi di sini. Sehingga untuk saat ini saya menganggap area support ini adalah area support yang cukup bagus untuk jangka menengah. Kita akan cek bagaimana nanti strateginya ya. Oke. Cek, berarti kita punya area support di sini ya, sobat trader ya. Ups. Nah, ini dia. Area supportnya berarti di area 1.08328 sampai 1.07854. Oke, di situ area supportnya. Dan kita akan, kalau outlooknya sih seperti ini. Sepanjang sepekan ke depan, kalau kita berhasil mendapatkan konfirmasi sinyal buy di area support ini, maka ada kemungkinan harganya akan rebound. Reboundnya kira-kira kemana? Kita akan cek dulu. Oke, ya kita ambil area resistance ya. Resistensinya yang cukup baik di mana? Yang cukup baik itu adalah area yang dia bisa cover sebanyak mungkin level. Oke, kita ambil dari sini dulu pertama patokannya.
Kenapa kok itu? Yang ini ceritanya satu poinnya, dua, kemudian tiga, empat, lima. Oke, lalu ada sedikit konsolidasi di sini. Berarti itu adalah cukuplah menjadi alasan untuk kita meyakini itu resisten cukup baik. Oke, kemudian atasnya kita ambil yang sini. Nah, ini ada satu. Nah, ini ada konsolidasi juga di sini. Lalu di sini juga ada, waduh banyak sekali titik poinnya ini ya, poin referensinya. Titik mah poin. Nah, banyak sekali. Nah, ini juga. Nah, oke. Jadi ini kita bisa anggap sebagai area resistance-nya. Berarti bukan satu level ya, bukan satu garis. Melainkan yang ini. Berarti kisaran ini, sini sampai sini dia. Sini sampai sini itu berarti kisaran 1.09 152 sampai 1.09671. Nah, di situ kira-kira targetingnya. Itu potensi rebound untuk Euro USD sepanjang sepekan ke depan. Bagaimana kalau dia justru tembus ke bawah area support ini? Oke, kalau dia tembus ke bawah area support tersebut, maka kemungkinan ngejarnya ke area sini dulu, sobat trader. Saya akan coba cek zoom out. Ada lagi, ada nih referensinya di sini. Oke, itu dia. Referensinya mana? Ini bisa lihat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, banyak sekali. Oke, banyak sekali ya. Nah, berarti kalau dia nanti bisa kita lihat break ke bawah 1.07854, ada kemungkinan harganya akan bergerak turun. Targetnya di mana? Kisaran 1.07109 sampai 1.06647. Itu untuk outlook Euro USD sepanjang sepekan ke depan. Yuk, lanjut ke GBP USD. Nah, ini yang menarik GBP USD nih. Oke, zoom out. Nice. Oke, bagus sekali, bagus sekali. Oke, kita punya swing low di sini, kita punya swing high di sini. Oke, ini swing low-nya. Ini masih uptrend ya, bagaimanapun juga dia masih uptrend. Ini swing low-nya, ini swing high-nya. Kita bisa ambil dari situ. Lalu kalau saya mau ambil Fibonacci retracement, saya bisa ambil dari situ. Nah, sini ke sini. Oke. Oh, nice. Nih, critical levelnya atau area kritisnya tuh di sini sekarang, Sobat Trader. 1.24296. 1.24296. Nah, sepanjang sepekan ke depan, selama dia masih bertahan di atas level ini, oh ini kekelebihan angkanya ya. Saya ulangin. 1.24296. Oke, jadi selama dia masih bertahan di atas 1.24296, masih terbuka kemungkinan rebound. Nah, target-targetnya kemungkinan adalah di sini dulu. Pertama, kemudian mungkin juga akan sampai sini dia, Sobat Trader. Oke, itu kalau kita lihat, kalau pakai patokan area Fibonacci-nya di situ ya, berarti kisarannya, wait, oke, itu kisaran 1.25157 sampai 1.25543 di situ targetnya. Sebaliknya, jadi reboundnya targetnya ke sana dulu, jangan jauh-jauh dulu. Kecuali kalau dia break ke atas 1.25543, baru nanti kebuka peluangnya sampai ke sini, bahkan mungkin bisa sampai ke sini. Ini di mana dia? Itu yang ini. Oke, Fibonacci yang itu di area 1.26019. Kalau di atasnya itu Fibonacci yang ini, resistennya. Lalu itu di 1.26789. Itu dia. Oke, sebaliknya kalau dia break ke bawah 1.24296, ada kemungkinan dia turun. Targetnya mungkin adalah di area sini, yaitu kisaran 1.23526. Oke. Oke, Sobat Trader, itu adalah outlook Forex dan komoditi, gold, crude oil, Euro USD, dan GBP USD selama sepekan ke depan. Berarti mulai dari tanggal 15 outlooknya sampai dengan tanggal 19 Mei 2023. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan berguna. Saya Eko Trijuni pamit dulu. Salam profit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.